Shalom. Sore hari ini ada sukacita, amin. Hari ini ada tepuk tangan buat Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan kita. Dan sebelum kita mulai, kita bersama dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, di sore hari ini kami berkumpul Tuhan di tempat ini dengan satu tujuan, meninggikan nama Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan dan Yesus kami dari hari kami untuk kemuliaan dan bersatu Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya Tuhan, terakhirnya Tuhan, tentang satu pemberitaan firman. Kami percaya Tuhan bahwa Kudus mengalir, apa yang bekerja, apa yang menguasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar melalui Tuhan ibadah hari ini nama Yesus saja meninggikan Tuhan, bukan supaya kami melihat Yesus. Bapa yang di hati kami Tuhan, di kerendahan hati kami di hadapan hadirat-Mu, dan nama Yesus kami mau bersukacita memuliakan nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Seluruh jemaat Tuhan berdiri, kita akan dengar pujian hari ini kuasa bahagia. Semua bersukacita hari ini, amin. Haleluya.
Engkau hebat, ajaib perkasa.
Biarlah semakin hari Tuhan kami semakin sadar Tuhan, dan kami mengakui bahwa hanya Yesus yang tinggal atas hidup kami. Kami katakan Tuhan dalam politik kami tempat yang mahal. Kami katakan Hosea in the highest place. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Biar setiap Tuhan firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh betul-betul Tuhan menjadi bagian kami, bahkan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Kami
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa kembali berjumpa saat ini. Hari ini adalah hari yang sangat spesial sebenarnya. Kenapa hari yang sangat spesial? Karena hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta sendiri adalah hari turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan, sehingga pemberitaan Injil lebih besar lagi diberitakan. Nah, sebelum kita renungkan firman Tuhan, saya ingin kita baca dulu bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ketika kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Satu lagi dari Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa firman Tuhan. Jadi salah satu yang dilihat orang saat itu adalah, kalau kita baca di pembacaan tadi, mereka ini mulai berbahasa dalam bahasa lain. Dan kesimpulan mereka adalah mereka mabuk oleh anggur. Itu kesimpulan mereka. Bahkan di Efesus sendiri, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Tetapi ada satu
dan ini yang di sini yang sangat-sangat orang-orang dibilang kayak gitu tadi di pembacaan, orang-orang saleh dari berbagai negeri datang di Yerusalem. Dan satu, jangan kamu mabuk oleh anggur. Dan kesimpulan antara orang mabuk anggur sama dengan kepenuhan Roh Kudus. Bahkan kalau kita menyanyi anggur baru tercurah, apa kesamaan antara orang mabuk anggur dengan Roh Kudus? Saya lihat, karena saya juga mungkin seperti itu, kayak begitu. Jadi ada satu, kalau orang lagi mabuk itu, dia kayak sudah mulai sering bermain sendiri. Tiba-tiba kumpul bersama-sama, tiba-tiba kalau mulai anggur masuk, tiba-tiba kayak bersih sendiri, mulai menyanyi, kesini lagi. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, ada sukacita di dalam hati. Amin, Bapak Ibu. Jadi kenapa orang melihat mereka kayak anggur ini? Bahkan baru saat betul-betul dipenuhi Roh Tuhan, dia mulai menari-nari. Begitupun orang yang mabuk, dia mulai goyang-goyang, terus menyanyi-nyanyi. Itu sama halnya. Dan saya lihat juga orang yang mabuk itu jangan mabuk sendirian. Amin. Pasti panggil teman, ayo sini dulu, panggil itu. Bahkan biasa kalau orang mabuk, perkataan pertama itu adalah, adakah? Dipanggil temannya satu. Adakah? Panggil itu. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus pun pengen berbagi dengan orang lain. Amin. Bahkan pemabuk pun, kami dulu sering gini, pemabuk ini, ketika mungkin tidak ada uang, apa yang dilakukan pertama adalah saya 50 pertama. Walaupun cuma itu uang di dalam kantong, saya sering sini. Ketika kita mulai kumpul-kumpul kayak gini, terus bilang, tidak ada minuman kayak ini. Yang pertama kita lakukan adalah 50 pertama. Dan saya melihat kayak begini, Bapak Ibu. Kadang kita dikalah sama orang yang mabuk dengan anggur. Padahal orang yang penuh dengan Roh Kudus harus berbuat lebih dari itu. Amin, Bapak Ibu. Kadang kita susah sekali mengeluarkan sesuatu dari dalam diri kita. Kita susah sekali. Misalkan, saya cuma kasih contoh. Kita mungkin tiba-tiba ada kegiatan di gereja. Ayo, kita kumpul sama-sama. Ayo kita memberi buat gereja. Itu susah. Gereja mula-mula, mereka datang ke gereja, berkumpul bersama-sama, membagi-bagikan harta miliknya. Amin, Bapak Ibu. Tidak untuk mereka sendiri. Walaupun ada yang susah mungkin, ada yang terlalu berlebihan mungkin, ada yang kaya, tetapi mereka sepakat, ayo kita lakukan sesuatu untuk perkumpulan kita. Amin. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Gampang sekali memberi. Gampang sekali bersukacita. Ada masalah, tetap berdiri teguh. Orang di Amsal bilang, berikanlah kepada orang yang banyak masalahnya untuk minum anggur. Tetapi ketika Roh Kudus datang, kita akan berjalan di dalam masalah kita. Saya pengen hari ini kita betul-betul melihat apa sih pribadi Roh Kudus ini, apa yang bisa dilakukan dalam hidup kita.
dalam kita. Kenapa firman Tuhan penuhlah dengan Roh Kudus? Jangan penuh dengan anggur, tetapi penuh dengan Roh Kudus. Kayak begitu. Nah, salah satu fungsi Roh Kudus itu adalah saat Yesus sudah naik ke surga, murid-murid itu sangat kehilangan sebenarnya, sangat kehilangan dan sangat sedih. Bahkan kalau kita dilihat di pembacaan pertama tadi di ayat 2, mungkin boleh kecil ada. Tiba-tiba di ayat 1, oh ya di ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Mereka memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi sekitar 120 orang, itu ada di 101, sekitar 120 orang berkumpul di atas loteng rumah. Apa artinya? Mereka ketakutan. Tidak berani sama sekali. Jadi banyak orang Kristen sebenarnya ketakutan. Banyak orang Kristen tidak berani keluar dari rumah, tidak berani tampil di depan. Banyak. Tetapi ketika Roh Kudus datang, rumah yang gelap kayak diterangi cahaya. Yang tadinya tidak ada apa-apa kita lihat, sekarang ada sesuatu, tiupan angin yang keras. Ada lidah-lidah api yang bercahaya. Artinya Bapak Ibu, selama ketika kita belum kepenuhan Roh Kudus, kita susah sekali bergerak. Kita ketakutan. Karena apa? Kita sedih. Apakah akan ada yang tolong saya? Apakah ada yang bantu saya? Tetapi Tuhan mengirim Roh Kudus-Nya di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika Roh Kudus turun, murid-murid, rasul-rasul 120 orang tadi mulai merasakan ada penolong yang lain di dalam hidupnya. Amin. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ada penolong yang lain di dalam hidup kita. Jadi kita mulai merasa ada yang menemani. Kita tidak berjalan sendirian lagi. Kita mulai melangkah, dan saya sangat senang tadi ketika saya berdoa, tiba-tiba Pak Patrick datang di samping saya. Kami berdoa di sini bersama-sama dengan anak-anak. Tetapi ketika Pak Patrick datang, saya rasakan ada topang saya dalam doa. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah sendirian, ketika kita mulai, waduh Tuhan, kayaknya sudah tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba ada satu penolong, yaitu Roh Tuhan. Amin. Dia mulai angkat kita dari bawah. Amin Bapak Ibu. Dia mulai memberikan kita ide. Dia mulai melakukan sesuatu buat kita. Yang tadinya kita cuma melihat Tuhan naik ke surga, sekarang Tuhan itu ada di dalam hati kita. Amin. Kita lihat dia naik ke surga. Mungkin tidak ada di depan mata kita sekarang Tuhan Yesus, tetapi yang terjadi saat Roh Tuhan datang, saat Roh Kudus datang, dia mulai ada bersama-sama dengan kita. Amin. Itu arti Immanuel, Bapak Ibu. Tuhan ada di dalam kita. Saya
saya mengerti yang Tuhan bersama-sama dengan kita, tetapi ketika hari Pentakosta, Immanuel adalah Tuhan di dalam kita. Amin. Saat engkau dalam kecemasan, saat engkau dalam situasi yang terpuruk, saat engkau tidak melihat apa-apa di depan, tetapi Tuhan datang dan ada bersama-sama dengan kamu, itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Terus selanjutnya, ketika Roh Kudus datang, ada keberanian dan kemerdekaan. Di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu, yang 120 orang sebenarnya tadi tidak semuanya itu adalah rasul yang dipanggil Tuhan secara pribadi. Mereka percaya, orang-orang percaya mungkin oleh pemberitaan murid-murid, 120 orang tadi yang jamaah Roh Kudus, dan di situ ada juga perempuan-perempuan sebenarnya. Kalau pas di zaman Yesus, Bapak Ibu, di zaman Yesus itu perempuan betul-betul sangat kurang mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan kalau dihitung itu paling perempuan, laki-laki itu yang dihitung, kayak dilaporkan di dalam Alkitab 5.000 membangun berimatan 5.000 orang itu cuma laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak kecil. Jadi, tetapi setelah penurunan Roh Kudus, ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan yang dulu tidak mengambil bagian di dalam pelayanan, sekarang ada kelompok perempuan yang mulai pergi memberitakan Injil. Amin. Saya buat ibu-ibu sekarang, apalagi gembala kita seorang perempuan, ya, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, engkau tidak akan bilang lagi siapa saya Tuhan, siapa latar belakang saya, apakah saya bisa melayani atau tidak, apakah saya ini tidak, apakah saya laki-laki atau perempuan. Tetapi ketika Roh Tuhan datang di atas kita, baik anak kecil, di Kisah Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Dia tidak bilang kecuali laki-laki, tidak cuma bilang kepada yang kaya-kaya saja, kepada yang terpelajar saja, tetapi kepada semua orang. Amin. Terus dia bilang, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak mulai bernubuat. Amin. Dari yang terkecil sekalipun. Dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-taruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Bapak Ibu, ketika Roh Tuhan datang, mulai memerdekakan kita. Tidak cuma untuk yang terpelajar, tetapi kita yang mungkin kurang terpelajar, kita mulai lihat firman Tuhan dan kita mulai mengerti. Amin. Orang-orang kecil akan mulai mengerti kebenaran firman Tuhan.
Tuhan di dalamnya. Semua orang-orang dipakai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu arti kemerdekaan. Tidak ada lagi yang kaya, terus itu yang moks, cuma itu yang melayani. Tetapi semua kita dipakai. Mulai dari terkecil sampai terbesar. Mulai dari yang tua sampai yang termuda. Laki-laki, perempuan. Amin. Semua kita berhak untuk pelayanan. Amin Bapak Ibu. Terus selanjutnya, ketika Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Roh itu akan mengingatkan kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Bapak Ibu, mungkin bilang saya sudah bergereja terus, dengar firman terus, tapi saya kadang lupa ya apa yang sudah disampaikan itu. Di situ peranan Roh Kudus. Amin. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, semua pengajaran-pengajaran yang kita terima, kita mulai ingat kembali. Amin. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang mungkin kita terima khotbah-khotbah di dalam gereja, kita akan mulai ingat-ingat kembali. Makanya firman Tuhan penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah lupa-lupa firman, kayaknya kita harus minta Tuhan urapi saya dengan urapan yang baru. Tuhan biarkan Roh di sini, sehingga apalagi kalau mungkin kita datang ke gereja tidak fokus, Tuhan, saya pengen Roh, saya mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Itu peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu Roh Kudus kerjakan. Di Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bapak Ibu, kalau kurang memperkatakan firman, minta urapan yang baik. Apa yang kami telah dengar, apa yang kami telah lihat, apa yang kami telah baca. Tuhan, saya pengen ada Roh Tuhan di dalam saya. Penuhi saya dengan Roh Tuhan, sehingga kemanapun saya melangkah memperkatakan firman-Mu. Ya tidak cuma kita diam, itu pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita Bapak Ibu. Sehingga ketika mungkin hari ini kita ketemu sama orang kita mulai berkatakan firman. Apa yang kita dapat di gereja, tapi banyak kita mungkin pulang dari gereja kayak gini sudah lupa firman Tuhan. Ya, karena apa? Kita belum dipenuhi Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita minta selalu, Tuhan, penuhkan saya dengan Roh. Amin. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang memperkatakan firman.
Kembali lagi Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai dengan berani. Kembali lagi tadi, kita mulai berani. Kita mulai berani memberitakan firman. Dan ada satu hal yang sangat unik menurut saya. Ketika mereka berbahasa dalam bahasa lain, orang-orang dari berbagai negeri mengerti. Berbagai negeri mengerti. Terus mereka mulai bilang tadi, Bapak Ibu, kadang dalam kehidupan kita banyak sekali salah bahasa. Dalam salah bahasa ini, salah bahasa artinya kita salah komunikasi. Mungkin komunikasi kita yang berbeda. Misalkan saya dengan adik-adik, saya biasa kurang mengerti bahasa mereka karena bahasa mereka agak modern. Mungkin dengan orang tua sekali saya kurang bisa berbahasa juga karena sudah tua, mungkin saya tidak dimengerti sekali. Tetapi ketika Roh Kudus datang, bahasa kita mulai dimengerti oleh orang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau komunikasi yang baik di dalam pelayanan, di dalam rumah kita, partner kerja kita, misalkan pebisnis, ada satu ide yang mau disampaikan, bagaimana komunikasi dengan baik dengan klien-kliennya, dengan orang-orang yang ditemui, bilang, Tuhan penuhkan aku dengan Roh. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika mungkin kita dengan anak kita salah komunikasi, Tuhan, saya butuh Roh-Mu saat ini. Sehingga ketika kita mungkin mengajar, ketika kita mungkin menasihati mereka mulai mengerti. Wah, luar biasa. Amin. Dan Roh Kudus juga Bapak Ibu, saya lihat hal ini, kayaknya agak susah mengajar dari zaman satu ke zaman yang lain, generasi satu ke generasi yang lain. Apalagi Bapak Ibu sudah punya anak-anak sekarang yang bahasanya beda. Itu pentingnya kehadiran Roh Kudus, supaya pengajaran kita akan selalu efektif dengan zaman. Amin. Kita bisa dimengerti anak-anak kita. Bahkan generasi mungkin 30 tahun atau 100 tahun dari sekarang, ketika ada Roh Tuhan, itu akan selalu dimengerti. Amin Bapak Ibu. Kalau ada kesalahpahaman bahasa, bilang, Tuhan penuhkan aku dengan Roh. Amin. Amin. Penting sekali itu Roh Kudus. Ketika kita ketakutan, kita mulai berani. Bahkan yang di Kisah Rasul 4 ayat 31 ini, saat itu ini ceritanya tentang Petrus. Petrus sebenarnya di hadapan mahkamah agama, dan saat itu Petrus itu sedang ditanya di Kisah Rasul 4 ayat 17, dia bilang kayak gini, tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan bicara lagi dengan siapapun dimanapun juga. Mahkamah agama, ahli-ahli, jangan sampai Petrus